Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Melanjutkan video kita sebelumnya untuk progres pembangunan dari LRT Jakarta fase 1B yang menghubungkan Velodrome sampai ke arah Manggarai. Kita berada di perempatan Matraman di dekat flyover Pramuka. Di bagian atas ini adalah steel box girder ataupun girder baja yang dibentangkan di antara dua pilar yang cukup jauh. Pilar itu adalah pilar 122B dan pilar 124B. Sebenarnya ada pilar lagi ya secara desain yaitu 123B di dekat JPO. Hanya saja di sini langsung menggunakan steel box girder sehingga tidak dibutuhkan lagi pilar 123B tersebut. Nah, proses pekerjaan dilakukan dengan metode launching dan juga sliding. Jadi launching ini adalah steel box girder ataupun girder baja itu disusun sedikit demi sedikit kemudian diarahkan ya, ada nose-nya ataupun hidungnya ataupun rangka besinya untuk menuju ke pilar penopang sementara ya yang terbuat dari rangka-rangka besi di sini yang berbentuk bulat. Mungkin namanya supporting structure ya yang kita pernah lihat di media. Nah, bentuknya seperti ini dan cukup kokoh untuk menopang dari steel box girder yang segmen per segmennya disambung, kemudian diarahkan ke pilar sementara ini, lalu sampailah ke pilar paling ujung dan akhirnya tersambung. Terdapat ada 3 atau 4 ya supporting structure-nya dari pilar-pilar sementara dari rangka-rangka besi yang dipergunakan di sekitar area Matraman yang kita lihat. Sebelum kita lanjutkan pemantauan lebih banyak, kita akan bahas sedikit. Ada pertanyaan dari mungkin lebih 5 atau 7 lah netizen yang ada di komen-komen sahabat On-Road Indonesia. Mengapa selama 2 minggu belakangan tidak ada video? Nah, kemarin kita memang melakukan perjalanan ke luar negeri di beberapa negara di Eropa. Dari situ kita belajar bagaimana mereka mengelola transportasinya, membangunnya, baik itu transportasi jalan, menggunakan jalan sarananya, jalan tol lebih tepatnya, atau juga moda transportasi berbasis kereta, ya, apakah itu tram atau juga metro. Nah, pembangunan yang ada di sana cukup pesat ya, dan untuk sistem pembayarannya yang kita salut untuk beberapa lokasi itu tidak ada petugas yang menjaga, stasiunnya itu lepas saja. Jadi para penumpang itu memang diharapkan sekali modal kejujuran pada saat naik. Jadi tapping kartu, kemudian turun tapping lagi. Tidak ada masinis di dalam rangkaian dari angkutan tersebut ya, karena mungkin sudah menggunakan GOA level 4. Nah, dari hal tersebut mungkin kita juga bisa belajar nantinya ke depan ya. Paling tidak modal kejujuran ini akan lambat laun akan dipakai juga di negara-negara seperti Indonesia, tinggal bagaimana meningkatkan SDM-nya. Baik, kita kembali ke sini. Dapat kita lihat ini adalah bentangan dari steel box girder dari pilar 122 di sana, kemudian ke arah pilar 124, dan itu sudah tersambung satu steel box girder. Metodenya tadi dirakit sedikit demi sedikit, kemudian di launching sampai ke ujung dan digeser ke kanan ataupun sliding. Kemudian ini yang kedua, untuk segmennya juga sudah disiapkan ya, baru ada sedikit yang kita lihat. Nantinya juga akan sama dengan steel box girder yang pertama, di launching menggunakan rangka di bagian dalamnya atau nose-nya di atas dari pilar-pilar besi penopang sementara ini sampailah ke ujung. Dan kalau sudah 2 itu berarti sudah bisa ya menopang dari struktur layang LRT Jakarta fase 1B. Ini PR yang masih berlangsung pengerjaannya, tepatnya di sekitar perempatan Matraman flyover Pramuka. Sedangkan yang di sekitar Manggarai kita juga sudah lihat kemarin ya di video sebelumnya, sudah ada supporting structure-nya yang disiapkan di dekat pilar paling tinggi 28 meter. Namun beberapa komen yang kita lihat dari sahabat-sahabat On-Road Indonesia kemungkinan masih agak lama ya, bisa saja di ujung bulan Mei atau Juni, dikarenakan Wagner Biro sendiri fokus di area ini dan area ke arah stasiun Matraman di sana yang juga menggunakan steel box girder.
Penggunaan steel box girder umum ya dipakai sebagai penopang struktur layang yang kita lihat baik untuk kereta atau juga jalan tol ya kalau kita perhatikan di beberapa lokasi. Nah, di bagian bawahnya ini mungkin tidak menggunakan pondasi ya, tetapi dudukan-dudukan yang cukup kokoh untuk menopang struktur-strukturnya sampai ke bagian atas. Dan ini adalah pemandangan di sekitar perempatan Matraman. Nantinya akan ada layang ya di sini, layang kereta LRT Jakarta. Untuk halte Transjakarta yang ada di bagian bawahnya nanti akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Matraman. Memang agak jauh, namun ini adalah halte Transjakarta yang paling dekat, atau bisa saja dipindah ya ke sisi barat mungkin, sehingga lebih dekat. Baik, ke depan kita akan melihat perkembangan dari integrasi halte-halte Transjakarta dengan stasiun LRT Jakarta yang ada di dekatnya. Ini adalah halte Transjakarta Pasar Genjing. Halte ini adalah halte yang cukup lama ya, kalau bisa memang dapat direvitalisasi sehingga lebih banyak dapat menampung para penumpang dan ruangannya memiliki fasilitas-fasilitas publik yang lebih memadai lagi. Untuk sementara para penumpang dari bis-bis Transjakarta dikarenakan area jalur cepatnya ditutup ya, jadi menggunakan semacam dermaga ya atau anjungan seperti ini untuk dapat naik turun bis Transjakarta tersebut, dilengkapi dengan shelter ataupun atap agar tidak panas atau kena hujan. Ke arah timur dapat kita lihat di bagian bawah di dalam area yang masih ditutup itu masih ada berserakan material-material bekas-bekas dari pendukung konstruksi. Kemudian stasiun LRT Jakarta yang ada di sekitar Pasar Genjing ini adalah stasiun Pasar Pramuka. Integrasinya apakah sudah ada? Yang kita lihat belum. Ya, harusnya di ujung sana nantinya. Bahkan untuk stasiun Pramuka ini juga belum kelihatan secara signifikan pembangunan aksesnya dari arah pinggir jalan atau dari arah trotoar lebih tepatnya. Nah, ini adalah jembatan penyeberangan orang. Mungkin nanti yang akan diintegrasikan adalah JPO-nya ke arah stasiun. Adapun untuk jalur cepat dan jalur lambat ya, kalau bisa memang digabung sesuai dengan yang pernah kita lihat di Kuningan ya, Rasuna Said menjadikan jalannya lebih lebar dan lebih banyak ruas-ruas jalan yang dapat dilewati. Manuver-manuver kendaraan dari jalur cepat dan jalur lambat itu tidak lagi membuat arus kendaraan menjadi tersendat. Di beberapa lokasi yang kita lihat sudah mulai dibeton kembali jalan ataupun akses jalan yang tadinya dipergunakan untuk area konstruksi. Nah, yang ke arah pilar-pilar ini nanti akan tetap menjadi jalur Transjakarta yang steril. Sudah cukup rapi sebenarnya betonnya. Di beberapa titik yang kita lihat di Rawamangun itu sudah dibuka ya, sebagian besar dari jalur cepat yang ditutup, jadi arus kendaraan dapat lebih lancar, ruas-ruasnya yang dapat dilewati juga semakin banyak. Ini sebenarnya juga sudah bisa dibuka ya kalau misalnya materialnya sudah dibersihkan. Kemudian di bagian median jalan sudah terpasang batu-batu kanstin. Selanjutnya kita akan lihat ada satu akses ke stasiun LRT Jakarta Rawamangun di dekat Popeyes. Nah, tadinya kita berpikir untuk JPO yang agak misterius ini tidak ada akses anak tangga atau turunnya ya ke arah trotoar, yang ada adalah lift. Namun ini ada pekerjaan baru dan yang kita lihat strukturnya sudah ada
berupa tiang-tiang yang disiapkan. Apakah nanti akan menjadi entrance ya, ataupun anak tangga yang terhubung ke bagian JPO yang di atas. Yang ini. Terdapat kabel-kabel udara, kabel-kabel fiber optik, dan kabel-kabel utilitas lainnya yang masih berseliweran. Mudah-mudahan ada pekerjaan perapian kabel di sekitar area ini menjadikan kawasan di sepanjang Jalan Pemuda lebih rapi. Kita akan pindah. Dikarenakan area pinggir jalan cukup sempit, jadi kita memasuki parkiran Burger King. Nah, ini lebih kelihatan dari struktur JPO-nya. Di sini lebih lebar ya. Ditopang oleh struktur baja, kemudian di bagian ujung nanti mungkin akan diintegrasikan. Yang ini lantainya berarti di atas ada cor-coran. Sementara masih diamankan menggunakan safety net ataupun jejaring yang warna hijau itu karena pekerjaan masih berlangsung. Untuk pejalan kaki di sini disiapkan sedikit saja ya, jalur yang bisa dilewati, dibatasi dengan barrier plastik ataupun pembatas plastik warna merah. Jadi kalau papasan mungkin harus berhenti terlebih dahulu, tapi paling tidak pejalan kaki tetap mendapatkan haknya pada saat konstruksi berlangsung. Mungkin kita bertanya kenapa tidak langsung saja turun di sekitar area ini tetapi dibuat lebih jauh ya. Apakah karena ada SPBU, jadi kalau dibuat turun maka akan menutup area SPBU dan juga akses-akses yang ada ke kawasan komersial lainnya. Apalagi SPBU akan dimasuki atau dilewati oleh truk-truk yang cukup panjang dengan tangki yang juga panjang. Baik, untuk JPO ini yang kita lihat pintu masuknya ada di bagian sisi utara dari stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Berbeda dengan yang di ujung sisi timur. Yang ini. Ada pagar di bagian atas. Untuk dinding stasiun di sini juga sudah ditutup rapi seperti ini. Jadi tidak lagi berupa dinding-dinding beton yang kita lihat seperti di kawasan Manggarai atau juga di sekitar Matraman atau Pramuka. Pembangunannya lebih cepat di area Pemuda ini dikarenakan ini adalah groundbreaking pertama ya, motornya juga lewat di trotoar. Groundbreaking dari proses kelanjutan pembangunan LRT Jakarta yang sempat berhenti dari tahun 2019 adalah di sekitar Pemuda Rawamangun. Jadi area ini lebih cepat ataupun lebih dulu dibangun dan lebih dulu selesai. Proses groundbreaking dilakukan oleh Gubernur Jakarta pada waktu itu Pak Heru Budi yang juga bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk segera ya melanjutkan dari layang LRT Jakarta menuju ke pusat kota Jakarta. Jadi rapi ya. Para penumpang berarti bisa naik dari pinggir jalan, terutama di sisi utara. Sedangkan di sisi selatan itu baru ada anak tangga. Nah, sisi utara juga sudah dilengkapi dengan eskalator dan juga lift.
Untuk akses menuju ke stasiun ini juga sudah rapi yang kita lihat. Jembatan penyeberangannya, lift juga ada di bagian tengah, nantinya mungkin akan dipakai oleh para penumpang yang terintegrasi dengan halte Transjakarta Kayu Jati atau tadinya adalah Sunan Giri. Ini akses eskalatornya rapi. Dindingnya juga sudah terbuat dari kaca, sudah dipasang kacanya maksudnya. Kemudian liftnya juga berupa lift transparan dengan penutup kaca. Dan itu adalah halte Transjakarta Kayu Jati. Halte tersebut adalah halte yang lama, mirip ataupun sama dengan halte-halte yang ada ya di sepanjang Jalan Pemuda, Jalan Pramuka. Dan halte ini kalau bisa memang direvitalisasi sekalian pada saat integrasi menjadikan lebih banyak daya tampungnya dengan fasilitas lebih baik. Sementara untuk eskalator masih ditutup. Menuju ke eskalator di sini ada anak tangga ya, ada 1 2 3 4 5 6. Kemudian ada pegangannya untuk para penumpang menuju ke eskalator tersebut. Integrasinya dengan halte Transjakarta Kayu Jati belum dilakukan ya, masih ditutup di sana. Sedangkan akses Jalan Pemuda di sini sudah dilebarkan, tadinya ditutup sampai ke arah halte Transjakarta di sini. Perempatan Kayu Jati Sunan Giri yang ada di Jalan Pemuda juga sudah ditutup total secara permanen, dibatasi dengan median jalan, dipasang batu-batu kanstin. Jadi tidak bisa lagi kendaraan-kendaraan yang dari arah utara atau dari arah selatan harus memutar terlebih dahulu, baik itu ke arah barat atau ke arah timur untuk dapat melalui kawasan ini. Sedangkan untuk menuju ke halte Transjakarta terdapat zebra cross ya. Zebra cross ini ada traffic light-nya yang bisa kita pencet agar lampunya berwarna merah untuk kendaraan dan berwarna hijau untuk para pejalan kaki. Baik, saat ini kita akan coba tekan. Walaupun yang kita lihat masih banyak yang tidak berhenti ya pada saat ini, contohnya kita sudah hijau. Kesadaran para pengendara biasanya kalau sudah ke arah pinggir Jakarta itu agak semakin berkurang. Oknum-oknum biasanya bablas saja. Berbeda kalau mereka berada di sekitar Sudirman ya, atau di tempat-tempat yang dijaga oleh petugas. Jadi memang perlu sekali peningkatan dari SDM para pengendara agar lebih disiplin, lebih patuh berlalu lintas seperti itu. Dan ini fenomena-fenomena yang kita lihat di beberapa, mungkin bukan beberapa, banyak lokasi selain di pusat kota Jakarta atau di jalan-jalan protokol. Kita akan menyeberang ke arah akses anak tangga yang ada di sisi selatan. Ada bis ALS, ini nampaknya akan menuju ke Medan. Setelah menyeberang kita akan langsung ke akses anak tangga yang ada di depan. Ini di sisi selatan dari stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Sebelumnya kita juga sudah pernah visit ataupun berkunjung ke stasiun ini. Harusnya sudah banyak sekali fasilitas yang selesai di bagian dalam. Sambungannya dengan halte Transjakarta Kayu Jati belum ada. Mungkin proses sambungan tidak begitu lama harusnya, jadi pekerjaan tersebut dilakukan belakangan. Hanya saja memang agak kebanting halte Transjakartanya.
Nah, ini bisa menjadi masukan sekalian untuk Transjakarta agar melakukan revitalisasi untuk halte-halte, terutama yang terintegrasi dengan stasiun-stasiun LRT. Dikarenakan perpindahan dari moda transportasi, mungkin jumlah penumpangnya lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Prediksi yang sempat kita baca di media dengan tersambungnya LRT Jakarta fase 1B atau dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai, maka jumlah penumpangnya puluhan ribu orang ya, yang saat ini hanya 5.000 orang setiap hari. Ini halte Transjakartanya. Dan di sana ada kotak lift pinggir jalan, kemudian ada lift lagi di belakang halte ini. Bisa dipergunakan oleh anak kecil, ibu hamil, orang tua, dan disabilitas. Kemudian di utara itu juga ada lift, tetapi lebih dekat ke Shell. Sedangkan di sini ada eskalator. Eskalator juga cukup baik ya. Apalagi pada saat lelah, pada saat naik tangga, butuh effort atau usaha, maka dapat menggunakan eskalator. Oh, ada bis Transjakarta yang menggunakan sisi kiri jalan untuk berhenti. Baik, kurang lebih seperti itu. Untuk Jalan Pemuda sendiri sudah banyak yang dibuka aksesnya, ataupun area-area konstruksi sudah selesai, jadi kendaraan-kendaraan sudah dapat melewati jalan yang lebih lebar. Kemudian di bagian tengah median jalannya ada saluran air khusus untuk mengalirkan dari air-air yang berlebih melalui sistem pipa ataupun drainase, sehingga air-air yang ada di jalur rel ataupun trek itu tidak terperangkap dan tergenang. Kita akan pantau bersama ke depan. Pemberhentian berikutnya, Velodrome. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Velodrome. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.